DPP K3 atau Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua di bawah pimpinan Ketua Umum Ibu Angelica Tengker menggelar web seminar dalam Hari Ulang Tahun Kerukunan Keluarga Kawanua di Jakarta. Sharing beberapa naskah-naskah yang dimiliki keluarga yang akan saya sapa Bapak Peri Tangkilisan, Bapak Paul Sumanti, dan juga Bapak Indra Rondonowo. Memang waktu itu diterbitkan awal pada masa kepengurusan Tona Astua Wangko Pak Pendangan, Bapak Beni Tengker yang menjadi Ketua Umum pada saat itu, dan terus disempurnakan, dan prosesnya itu dicatat oleh almarhum Bapak Yesi Wenas yang saat itu bertanggung jawab untuk mengumpulkan berbagai informasi yang melatar belakangi berdirinya Kerukunan Keluarga Kawanua. Jadi sebelum buku itu jadi, ada dokumen yang berisi catatan-catatan dari almarhum Bapak Yesi Wenas mengenai awal berdirinya Kerukunan Keluarga Kawanua. Tapi sebelum itu, saya ingin flashback sedikit mengenai profil-profil hubungan dari Pet Tangkilisan atau papa saya dengan pribadi-pribadi yang lain di Kerukunan Keluarga Kawanua. Bersama dengan Lambertus Palar, Papa sama-sama bekerja di Kementerian Luar Negeri tahun 46 dan seterusnya sampai dengan tahun 49. Awalnya K3 itu sebenarnya Pinasungkulan Neto Dano. Memang saya sepaham. Yang sebelum ini Tangkilisan, anaknya dari PM Tangkilisan, itu orang kumpul-kumpul waktu itu ada band Matulandi, ini yang pertama ya, Effort Langkai dan segala macam, bikinlah mereka acara yang namanya Pinasungkulan Neto Dano. Baru mereka bikin semalam di Neto Dano itu Pinasungkulan Neto Lour, karena disitulah Om Yan Walando bergabung, Hage Rorin Pandey, Cok Rorin Pandey, Pence semua, banyak lah, Yan Walando, Julius Walando. Nah, yang semua kebetulan saya sebut ini, saya kenal persis juga. Palar, Pak Palar, Bang Palar panggilannya, LN Palar, bekas dubes kalau nggak salah. Ada juga pakar hukum kita, Profesor Gayus Lumbun, dan tentunya para peserta yang ada di seluruh Indonesia yang mengikuti acara ini. Pertama-tama tentunya saya memberikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif menyelenggarakan webinar ini, karena memang jujur perlu kita akui bahwa catatan sejarah masih tersebar, ada di tangan masing-masing para pengurus pada zamannya. Sempat beberapa kali mengikuti ayah Otto Rondonowo almarhum ke kantor Om Yan Walando di perusahaan pelayaran Saruntawaya, Jalan Tanah Abang Timur 3, yang tidak jauh dari rumah kami di Jalan Tanah Abang 2, Jakarta Pusat. Lalu mereka hanya bikin rapat di dekat situ juga di Jalan Kimia, di rumahnya Ans Tampenawas. Berkumpullah situ, berdirilah IPPMD. Waktu itu P-nya baru 1, baru pelajar. Nah, Johnny Rumokoy memperjuangkan masuknya pemuda. Johnny Rumokoy dan kawan-kawan tentu saja ya. Nah, jadilah dia 2P. Ketua pertama itu Ocek Sumampol dan selanjutnya Theo Sembuaga. Nah, pada satu hari, tapi ini udah berjalan bertahun-tahun kemudian, ya,
orang-orang IPPMD ini, khususnya Jamie Manese, Max Wheeler, dan Bernie Tamara, ada yang menghitung bisa sampai 300 sekolah di Minahasa, dan hasilnya orang-orang Minahasa pada abad 19 sampai abad ke-20 itu menyebar ke seluruh Indonesia. Dan di mana ada orang Minahasa di situ dibuka sekolah. Sehingga saya pernah bicara dalam sebuah International Seminars on Oral Tradition, Minahasa pada waktu itu adalah guru bangsa. Ini adalah kebanggaan bagi kita sebenarnya waktu itu. Dan ada beberapa tempat di Minahasa ketika para penginjil mau menyebarkan Injil dan mau membaptis orang-orang Minahasa, beberapa tempat mengatakan, wah kami tidak suka Injil, kami tidak suka gereja. Nah, para pendeta katakan, para penginjil, lalu kalian mau suka apa? Kami senang dengan pendidikan. Nah, jadi dengan kata lain, orang Minahasa itu punya komitmen yang kuat dalam bidang pendidikan. Dan itulah yang menjadi dasar sehingga begitu banyak sekolah di Minahasa dan begitu banyak orang Minahasa yang bertebaran ke seluruh Nusantara. Saya ingat satu tokoh Minahasa, perempuan Minahasa yang berbicara dalam Kongres Pemuda Indonesia yang pertama tahun 1926 di Jakarta. Nona Stin Adam, asal Koya, Tondano, ya. Dia bicara, kami Walando berhubungan dengan Laksamana Sumanti, bapaknya Paul. Saya pernah tinggal di rumah mereka. Untuk kenapa bikin cuma netodano, nggak bikin tolor. Kemudian dibikin Natal tolor. Dari sinilah baru terbentuk K3 di kantornya Yan Walando di Tanah Abang 3 Saruntawaya. Mahasiswa merasa bahwa ada kesenjangan antara orang mahasiswa dengan tokoh-tokoh Kawanua orang Minahasa yang ada di Jakarta. Ada kesenjangan, dan kesenjangan itu menurut orang tidak memperkuat orang PKRI. Kedua, kemudian ada juga semacam cap itu karena post Permesta, maka Minahasa itu dicap dalam tanda petik second class citizenship, kelas 2. Ya, orang merasa itu sangat menyakitkan. Dan kemudian orang melihat bahwa pasca Permesta juga ada konflik antara tokoh-tokohnya yang mempengaruhi orang. Nah, orang sampaikan kepada Pak Yan Walando supaya ada perkumpulan. Nah, saya tidak kenapa kita melakukan itu, karena IPMD kami sangat aktif pada waktu itu. Seperti tahu pada waktu Gubernur Worang ikut bangun Taman Mini, dia memberi 50 juta. Saya hanya ingin menyampaikan, tadi saya sudah sampaikan bahwa ayah saya pernah menandatangani surat bersama-sama dengan Bapak Yan Walando dan mengundang Bapak Maengkom, Bapak WJ Lalamantik, Bapak PM Tangkilisan, Bapak E Parengkuan, dan Bapak YE Masih. Saya tidak. Dan saya masih ingat pada waktu kelahiran saya, salah satu tante saya itu menari di gedung kesenian nggak jauh dari Rumah Sakit Gunung Wenang karena ada kedatangan tamu dari Jakarta, yaitu Gatot Subroto.